Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam ya, selamat pagi, selamat sore. Eh, Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengertian ya, pengertian ya, pengertian apa? Pengertian hukum ya, pengertian hukum pidana ya. Kita akan bahas tentang pengertian hukum pidana. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum pidana ya? Yang dimaksud dengan hukum pidana adalah suatu aturan, tentunya hukum itu adalah suatu aturan ya. Suatu aturan yang mengatur tentang apa? Ya. Mengatur ya. Mengatur tentang apa ya yang diatur. Yang pertama adalah tentang pelanggaran ya. Nah, yang diatur adalah pelanggaran ya. Berikutnya apalagi ya, kejahatan ya, kejahatan. Jadi yang diatur di dalam hukum pidana itu adalah pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan ya. Pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap siapa? Terhadap kepentingan umum ya. Pelanggaran-pelanggaran ataupun kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum ya. Nah, yang harus kita pahamin ya, apa yang membedakan tentang pelanggaran ya. Pelanggaran ini adalah hal-hal yang kecil ya. Ya, hal-hal yang kecil ya. Hal-hal yang kecil. Nah, berbeda dengan kejahatan ya. Kejahatan itu tentunya adalah ya hal-hal yang besar ya, atau berat ya. Berat atau besar ya. Sedangkan pelanggaran itu ya kecil atau ringan ya. Sanksinya adalah berupa denda ya. Sanksinya berupa denda ya. Contohnya apa? Contohnya adalah tidak membawa SIM ya, tidak bawa SIM contohnya ya. Tidak bawa SIM ya. Tidak bawa SIM ya. Nah, kalau pelanggaran ya, contohnya adalah ya pembunuhan ya. Pembunuhan ya. Contohnya adalah pembunuhan. Nah, tadi kan dikatakan ya bahwa pelanggaran ini ya, saya kecilin ya. Oke, nah ini dia. Ya. Bahwa pelanggaran ini ya dan kejahatan itu terhadap kepentingan umum ya. Jadi dia itu merupakan pelanggaran dan ya, saya kasih ini ya. Kejahatan terhadap siapa? Terhadap kepentingan umum ya. Nah, ya. Terhadap kepentingan umum. Jadi yang dilanggar ya dan dilakukan yang dilanggar ya adalah atau perbuatan jahat terhadap kepentingan umum ya, terhadap kepentingan umum. Nah, apa saja kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum? Yaitu ada dua ya. Yang pertama adalah ya, kepentingan umum berupa badan ya. Badan-badan ya, badan-badan atau peraturan ya. Badan-badan atau peraturan-peraturan negara ya. Badan-badan atau peraturan-peraturan perundang-undangan negara ya. Contohnya apa ya? Contohnya adalah ya. Contohnya
misalnya di sini pemberontakan ya, pemberontakan ya, makar lah gitu ya. Pemberontakan, kemudian pajak ya, kejahatan pajak ya. Itu juga masuk ke dalam definisi ini, pelanggaran kepentingan umum, pidana pajak ya. Pidana pajak ya, sorry ya. Pidana pajak ya. Pidana pajak, kemudian melawan aparat dan sebagainya lah ya. Nah yang kedua, yang B ya, kejahatan terhadap kepentingan hukum setiap manusia ya. Kepentingan ya, hukum setiap manusia ya. Nah, apa saja itu ya? Yang pertama adalah terhadap jiwa ya. Kepentingan hukum terhadap jiwa, pelanggarannya ya berupa pembunuhan tadi ya. Kemudian terhadap tubuh ya, maka pelanggarannya berupa penganiayaan ya. Penganiayaan ya. Berikutnya nomor 3 ya, pelanggaran terhadap kemerdekaan ya. Pelanggaran terhadap kemerdekaan ya adalah misalnya apa, penculikan ya. Penculikan ya. Kemudian pelanggaran terhadap kehormatan misalnya adalah penghinaan ya. Penghinaan. Yang terakhir ya, pelanggaran terhadap hak milik ya. Pelanggaran terhadap hak milik itu berupa pencurian dan lain-lain tentunya ya. Dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian ya, ini adalah pidana ya. Tadi sudah kita atur pidana ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ya, apa bedanya dengan hukum perdata ya? Apa sih bedanya dengan hukum perdata dan mengapa diperlukan hukum pidana ya? Padahal sudah ada hukum perdata. Pertama kita jawab dulu pertanyaan apa ya bedanya ya dengan apa? Dengan hukum perdata ya. Nah, apa bedanya dengan hukum perdata? Ini kita kasih warna merah ya. Apa ya bedanya dengan hukum perdata ya? Nah, yang perlu dipahamin ya, di sini ya bahwa hukum pidana itu berbeda dengan hukum perdata. Jadi yang diatur di hukum pidana itu bukan lagi ya ketentuan-ketentuan yang ada di hukum perdata, ya kan? Misalnya pembunuhan ya, pencurian tadi ya. Nah, itu semata-mata diurus oleh pengadilan pidana. Jadi perdata ini ya adalah ya dapat dikatakan merupakan kepentingan individu ya, ya, kepentingan individu yang dapat ditegakkan sendiri ya oleh korban ya. Nah, itu ya bedanya. Jadi perdata itu ya pertama ya dari segi ininya dulu ya, dari segi apa namanya penegakan hukumnya ya. Ya, pertama pengadilan ya. Pengadilan perdata ya. Nah, ya. Baru ya bertindak ya.
baru bertindak ya setelah ada apa? Gugatan ya atau pengaduan ya. Ada apa? Pengaduan ya atau disebut juga dengan klak ya. Sorry, pakai K ya. Nah, atau disebut juga dengan klak ya atau gugatan lah gitu ya. Dari korban ya. Dari korban. Nah, yang kedua ya. Korban itu sendiri yang ya, korban ya yang mengurus ya perkaranya sendiri. Korban yang mengurus perkaranya sendiri. Nah, ini yang membedakan dengan pidana ya. Sedangkan kalau di pidana ya, jadi tadi kan perdata ya. Jadi perdata ya. Sorry. Jadi gitu ya. Ya. Kalau apa tadi? Naikin dulu ya. Kalau pidana ini ya. Sebaliknya ya. Kalau pidana itu maka di sini ya negara ya apa namanya ya, ditegakkan oleh negara ya. Dalam hal ini adalah polisi ya, jaksa ya, sebelum dia ke pengadilan ya, dan hakim tentunya ya, dan hakim. Nah ini ya yang membedakan dengan apa namanya dengan perdata ya. Nah sekarang mengapa diperlukan hukum pidana ya? Mengapa diperlukan hukum pidana ya? Padahal sudah bisa tadi kan korban itu mengurus sendiri ya. Ini pertanyaan besarnya adalah ya, kita pakai merah aja ya. Mengapa ya diperlukan hukum pidana ya? Mengapa diperlukan ya? Nah, karena terdapat kajian ya bahwa korban itu ya sering merasa malu ya, takut ya, atau juga segan ya, malas ya, bisa juga tidak paham gitu ya. Nah, tidak paham untuk apa ya? Untuk mengajukan, untuk berperkara ya, untuk berperkara ya, sehingga mengakibatkan ya pelanggaran merajalela ya, pelanggaran merajalela nah, gitu ya, merajalela. Akhirnya situasi ketertiban menjadi sulit ya, menjadi negara menjadi tidak tertib. Nah itulah mengapa diperlukan ya, sehingga diperlukan ya kehadiran negara ya, diperlukan kehadiran negara ya, untuk apa ya? Untuk memberikan perlindungan ya, memberikan perlindungan. Nah, gitu ya. Jadi kemudian ada tidak hanya itu ya, tidak hanya itu ya. Jadi terkait dengan perlunya hukum pidana ya, di sini juga ada ke sini aja ya. Kita pakai ini ya. Ada keistimewaan ya, keistimewaan
dari hukum pidana ya. Apa itu? Adanya siksaan berupa ya, siksaan badan ya. Adanya hukuman berupa siksaan ya. Hukuman ya, siksaan. Inilah keistimewaan dan unsur terpenting dari hukum pidana ya, keistimewaan dan unsur terpenting dari hukum pidana ya. Di mana itu ya? Diwujudkan di diwujudkan di pasal 10 ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu terdiri dari ya, ada 2 ya. Pidana pokok ya. Kemana ya? Sini, samping aja ya. Sini aja deh. Ada 2 ya, yaitu ya, pidana pokok ya. Pidana pokok ya. Pidana pokok itu adalah ya pidana mati ya, dan penjara ya. Kemudian ada juga pidana tambahan ya. Pidana tambahan. Apa pidana tambahan itu ya? Pidana tambahan itu berupa misalnya adalah pencabutan hak ya tertentu ya. Pencabutan hak-hak tertentu dan lain-lain ya. Bisa juga dengan penyitaan ya, atau perampasan ya. Penyitaan ya, dan keputusan hakim ya, atau pengumuman hakim ya. Pengumuman oleh hakim. Baik ya, saya kira itu ya. Jadi itu merupakan pidana yang dipandang perlu agar kepentingan umum lebih terjamin keselamatannya ya. Kira-kira ini bisa saya sampaikan ya. Kita review lagi sedikit ya. Jadi ya, untuk pengertian hukum pidana ini ya, tadi mengatur ya, ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum ya. Kepentingan umum itu terdiri dari badan-badan dan kepentingan umum terhadap hukum setiap manusia ya, baik jiwa, tubuh, kemerdekaan ya, kehormatan dan harta milik ya, hak milik ya. Kemudian bedanya dengan hukum perdata itu tadi harus ditegakkan oleh si korbannya ya, oleh korbannya sendiri ya, dan baru pengadilan bisa setelah bisa menyidangkan sudah ada pengaduan ya, atau gugatan. Bedanya dengan pidana ditegakkan oleh negara, dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim. Mengapa diperlukan? Ya, karena dalam prakteknya ya, korban ya, atau orang yang dirugikan sering mengalami kesulitan untuk berperkara, dan juga di sini ya mengakibatkan pelanggaran merajalela, sehingga diperlukan kehadiran negara untuk memberikan perlindungan hukum ya. Kemudian juga keistimewaan dari hukum pidana ini ya, adanya hukuman siksaan ya, yang dituangkan di dalam pasal 10 KUHP berupa pidana pokok, yaitu pidana mati dan pidana penjara, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan atau pengumuman oleh hakim. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe ya, like dan komen ya, dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.